Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqaul qawli amma ba'du. Hai guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengkisahkan Nabi Allah dan Rasulullah yang memiliki gelar ulul azmi yang ketiga, memiliki kesabaran yang agung, Nabi Allah Musa alaihissalam. Bagaimanakah keteguhan jiwanya, bagaimanakah kebesaran hatinya dalam menghadapi ujian dan cobaan, baik yang datang dari kaumnya, baik yang datang dan tekanan dari Raja Ramses kedua, Raja Fir'aun. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengkisahkan, menceritakan tentang kisah Nabi Allah Ulul Azmi yang ketiga ini, Nabi Allah Musa alaihissalam, sangatlah kita terkesan. Siapapun dia lelaki, siapapun dia pria, pasti mengidolakan, ingin seperti diri beliau, di mana Nabi Musa alaihissalam memiliki tubuh yang tinggi, tegap, perkasa, tampang rupawan, juga memiliki akhlak yang mulia, perilaku yang sangat sopan dan santun. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyebab pula yang menyebabkan Nabi Syuaib alaihissalam meminang Nabi Musa alaihissalam untuk putrinya. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam satu riwayat dikisahkan Nabi Musa alaihissalam sedang dalam peristirahatannya, dalam pengembaraannya, menghindari, lari dari ancaman pasukan Fir'aun untuk membunuhnya. Dia menyaksikan ada dua orang putri yang sedang mengantri untuk memberikan minum kepada ternak-ternaknya. Disinilah Nabi Musa alaihissalam terpanggil rasa kepeduliannya, terpanggillah rasa kemanusiaannya, bangkit dari peristirahatannya, langsung menghampiri kedua putri Nabi Allah Syuaib alaihissalam ini. Lalu Nabi Musa alaihissalam tanpa basa-basi, langsung batu yang begitu besar dapat diangkat olehnya, lalu keluarlah, terpancarlah dari bawah batu tersebut mata air yang jernih, sehingga kedua putri Nabi Allah Syuaib alaihissalam pun dapat memberikan minum pada ternak-ternaknya. Setelah ternaknya puas meminum air tersebut, Nabi Musa alaihissalam dengan kekuatan yang sangat luar biasa menutup kembali mata air tersebut. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam tetap menjaga pandangannya. Dia langsung kembali ke tempat peristirahatannya. Inilah yang membuat putri dari Nabi Allah Syuaib alaihissalam terkesan dan terpesona oleh sosok pemuda yang sangat santun dan mau membantu dirinya, tapi tanpa basa-basi pun dia meninggalkannya. Dia jaga pandangannya. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesan yang baik seperti ini. Setelah sampai di rumahnya pun dia ceritakan bagaimana dia dibantu oleh seorang pemuda, dibantu oleh seorang pemuda yang begitu perkasa dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dan memiliki tampang pun yang tampang rupawan. Guys yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Syuaib alaihissalam pun mendengar kisah tersebut, sangatlah terpesona, terkesan, dan akhirnya Nabi Allah Syuaib alaihissalam pun mentitahkan kedua putrinya untuk mengundang pemuda tersebut ke rumahnya. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berangkatlah kedua putri Nabi Allah Syuaib alaihissalam itu. Sampainya di hadapan Nabi Musa alaihissalam, dia katakan, dia sampaikan bagaimana hajat daripada ayah andanya.
ingin berjumpa dengan diri Nabi Musa dengan dirinya. Lalu diceritakanlah ingin mengucapkan rasa terima kasih dan ingin memberikan imbalan sedikit kepada pemuda tersebut. Lalu Nabiullah Musa alaihissalam mengatakan, baiklah, saya akan pergi dan pergi ke rumah kalian menemui ayah kalian. Tapi saya harapkan kalian berdua jalan di belakang saya. Inilah kesopan santunan menghargai seorang wanita. Nabi Musa pun menjaga pandangannya. Andai kedua wanita tersebut, dua putri Nabi Allah Shu'aib alaihissalam berjalan di depannya dengan keadaan gurun yang begitu panas, dengan angin yang begitu kencang deras, bahkan bisa terlihatlah lekak-lekuk daripada tubuh kedua putri Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Inilah kesopan santunan, akhlak mulia ditunjukkan lagi oleh Nabi Musa alaihissalam. Lebih lagi kedua putri Nabi Allah Shu'aib alaihissalam terpesona terhadap Nabi Musa alaihissalam. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu sampailah Nabi Musa ke rumah Nabi Shu'aib alaihissalam. Lalu ditanyakanlah, diinterogasi Nabi Musa alaihissalam, kenapa dia sampai ke negeri Madian itu. Lalu Nabi Musa menceritakan bagaimanakah perjalanannya, pengembaraannya, menyebabkan dia harus bertemu dan menyebabkan dia juga istirahat di negeri Madian. Akhirnya Nabi Shu'aib pun langsung juga mengatakan dan mendoakan kepada, engkau telah sampai di negeri Madian, maka engkau tinggallah sejenak di sini, membantu aku dalam mempertenakanku dan aku tikahkan engkau dengan putriku. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam pun akhirnya tinggal bersama mertuanya Nabi Allah Shu'aib alaihissalam dan dia nikah dengan salah satu putrinya. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam, tongkat yang dia miliki ini adalah pemberian dari mertuanya. Karena konon diceritakan, dikisahkan Nabi Shu'aib adalah seorang nabi yang memiliki banyak sekali tongkat. Dan salah satunya tongkat yang dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam adalah tongkat Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan disitulah firasat Nabi Allah Shu'aib alaihissalam, dialah orang yang memang sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah tongkat ini pun dikisahkan di dalam surat At-Toha, di mana Nabi Musa ditanya Allah subhanahu wa ta'ala apa yang ada di tangannya. Lalu Nabi Musa mengatakan bahwasanya adalah tongkat sebagai penyangganya dan membantu juga dia untuk meruntuhkan daun-daun yang di atas untuk ternaknya. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pun memerintahkan Nabi Musa untuk melempar tongkat tersebut. Di saat Nabi Musa melempar, berubahlah tongkat tersebut menjadi ular. Ini baru pertama kali Nabi Musa mengetahui bahwa tongkat itu adalah tongkat mukjizat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu pun Allah memerintahkan untuk mengambil kembali tongkat tersebut. Ular yang tadi berubah kembali menjadi tongkat. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kisah tongkat Nabi Musa adalah pemberian daripada mertuanya Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Lalu Nabi Musa pun tinggal 8 tahun di sana bersama putri Nabi Allah Shu'aib alaihissalam sebagai istrinya. Setelah genap 8 tahun, bahkan ada yang mengkisahkan 10 tahun, Nabi Musa barulah berangkat kembali ke negeri Mesir. Kembali ke panggilan hatinya, rasa kebangsaannya. Dia ingin membela Bani Israel, rakyat Israel dalam tekanan, dalam penindasan dari Ramses kedua atas perilakunya, atas kesalahannya di saat dia membela kaumnya Bani Israel yang membunuh, yang dia pukul bangsa Mesir lalu meninggal dan tewas. Itulah yang menyebabkan kemarahan daripada Ramses II Raja Firaun mengejar Nabi Musa alaihissalam. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah perjalanan Nabi Musa dengan keluarganya dari negeri Madian untuk membebaskan Bani Israel? Saksikan nanti tayangan yang keduanya di Salamun Alaihim channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.